Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Chan Leslie. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab atau berusaha membantu teman-teman kita untuk saham-saham dari sektor komoditas. Let's say kita bisa bilang seperti Bumi atau BRMS, seperti itu. Yang mungkin teman-teman sadari beberapa hari ke belakang itu mengalami koreksi cukup dalam. Setelah mengalami kenaikan cukup tinggi, kemudian sekarang sudah mulai koreksi cukup dalam. Apakah teman-teman yang sudah punya posisi apa yang harus dilakukan? Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir dari saham-saham sektor komoditas? Ya, simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama adalah case untuk Bumi ya, Bumi Resort atau Bumi. Untuk hari ini saham Bumi ditutup stagnan ya di level 157. Kalau teman-teman cek openingnya itu di 147 ya. Seperti itu. Jadi dia gap down. Ya, posisinya gap down ketika beberapa hari candlenya merah bahkan ARB ya. Seperti itu. Jadi dia ARB, kemudian besoknya atau hari ini turun sampai di level 147 openingnya, kemudian perlahan-lahan mulai naik kembali hingga ditutup di 157. Nah, apakah ini sudah mulai ada perbalikan arah yang tadinya mulai uptrend ya, uptrend cukup strong uptrend, kemudian mulai konsolidasi ketika dia menyentuh area 200 sampai dengan 220, mulai konsolidasi, gagal bertahan di level 200, kemudian terjun bebas. Sekarang dia masih tertahan di EMA 50-nya ya, EMA 50-nya di 148 ya, cukup berdekatan, jadi masih ada pantulan supportnya di area sana. Seperti itu. Tapi teman-teman perlu cek ya, di sini volumenya cukup tinggi volumenya. Jadi stagnan hari ini sempat turun kemudian dibawa naik dikit, itu disertai dengan volume seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya mungkin di kisaran 200-an atau 180-an yang sekarang mungkin masih keep, masih hold untuk saham Bumi, apa yang harus dilakukan? Nah, kita nanti coba cek ya. Coba cek beberapa hari ke belakang, kemudian broker summary-nya hari ini apakah dia ada akumulasi atau distribusi. Kita coba cekkan ya. Ini Bumi. Kita cek hari ini dulu ya, tanggal 22 dengan value net. Untuk hari ini walaupun candlenya hijau ya, candlenya ditutup stagnan tapi candlenya hijau, tetapi secara broker summary ini ada sedikit distribusi ya oleh Kaset, BB, ZP, YP, dan CC. Sedangkan yang nampung ada MG, AK, RF, SK, dan UD. Seperti itu. Jadi stagnannya hari ini disertai dengan distribusi. Kalau saya coba tarik mundur lebih jauh dari tanggal 19, satu minggu ini ya, apakah distribusi? Jelas distribusi masif ya oleh Kaset, ZP, BB, IF, YJ seperti itu. Nah, kalau mau tahu maksudnya bagaimana sih potensinya, teman-teman harus lihat secara broker summary atau teknikalnya juga. Kalau teknikalnya jelas ini bisa dikatakan dia mantul karena area support ya di EMA 50-nya. Tapi pertanyaannya, apakah area support ini mampu menahan penurunan dari saham Bumi? Kalau teman-teman secara psikologis ya, ketika teman-teman buy di area 200 sampai dengan posisi sekarang ini sudah floating profit berapa? Floating loss berapa? 21%, 22%. Kalau sudah cut loss
itu masih mungkin aman psikologisnya. Tetapi kalau seandainya masih hold, berarti teman-teman di portonya itu floating loss 22%, belum termasuk fee ya, seperti itu. Nah, ya apa yang terjadi ketika teman-teman loss segitu? Kemungkinan kalau seandainya yang teman-teman sudah averaging down tadi, mungkin sudah dapat posisi, sudah mengurangi averaging price-nya. Nah, mungkin ketika dia sudah menyentuh area-area harganya teman-teman, maka teman-teman pasti akan out. Kenapa? Karena pola pikirnya atau mindsetnya berubah. Yang tadinya berharap cuan, sekarang berharap yang penting saya bisa keluar dari saham bumi dan loss-nya tidak besar. Seperti itu. Bahkan kalau misalnya BIP pun teman-teman pasti jual. Seperti itu. Nah, dengan mindset seperti itu menyebabkan apa? Panic selling. Seperti itu. Jadi ini bisa jadi karena memang isunya sudah keluar, beritanya sudah keluar ya. Bisa jadi, atau aksi profit taking juga bisa, kemudian ditambahi panic selling. Tetapi sebenarnya ketika kenaikannya dia di sini cukup tinggi, sudah beberapa kali pada waktu saya buatkan videonya pun saya sudah sempat sampaikan ya, teman-teman perlu hati-hati. Kenapa? Takutnya ketika dia hype kenaikannya cukup tinggi, maka secara logis pun konsekuensi logis ya, ketika dia naiknya tinggi, maka ketika turun pun dia akan dalam, seperti itu. Dan terbukti ketika ini sudah turun 21-22%, seperti itu. Nah, apakah bisa entry atau apakah masih bisa hold saham ini? Kalau teman-teman bilang seandainya teman-teman punya di harga 200-an, sebenarnya sudah harus cut loss ketika dia misalnya kita lumayan jauh ya, stop lossnya itu mungkin di sekitar 180, ketika dia break sudah harus out. Atau misalnya teman-teman beli di daerah lebih tinggi di 200, ketika 200 ke atas ya, ketika dia break dari 200 di sini sudah breakdown, teman-teman out sebenarnya, seperti itu. Nah, tetapi buat teman-teman yang belum punya belum bisa out atau belum out dengan harapan masih akan rebound, bisa jadi akan rebound, karena kalau bilang komoditasnya sudah berakhir, tidak, karena harganya pun kebutuhan akan komoditas batu bara, energi lainnya itu masih diperlukan, masih ada potensi untuk mengalami kenaikan. Tinggal pertanyaannya, kalau teman-teman case-nya ini dilihat dari broker summary, ini jelas ada distribusi masif ya, distribusi masif seperti itu. Nah, sampai kapan distribusinya? Kalau dia selama distribusinya masih berlanjut, maka ada potensi saham bumi ini akan melanjutkan penurunan dan kenaikan, atau candle hijau hari ini hanya dead cat bone ya, kenaikan sementara, atau ya istilahnya untuk menunjukkan memang ada support di 148, 150-an di area sana, seperti itu. Atau bisa jadi untuk pancingan, oh ini sudah ada pantulan, teman-teman bisa entry, seperti itu. Nah, kalau saya coba bantu lebih dalam ya analisanya, ketika sahamnya mulai naik rally di 5 Agustus lah, kita asumsikan di 5 Agustus ya, ini dari 5 Agustus sampai dengan sekarang, ini kan 5 Agustus di sini ya, di sini ya, ini ya 5 Agustus. Jadi ini mulai dari ini naik kan, naik, kita asumsikan di sini ya, 5 Agustus naik sampai dengan 220 lah, sudah naik 118%, baru koreksi 20 atau 30%-an ya di sini, 32%, berarti masih ada sekitar 70%-an, seperti itu. Nah, seharusnya logikanya adalah ketika dia akumnya naiknya tinggi, berarti kan ada akumulasi tuh. Akumulasinya kita bisa bandingkan, apakah pada waktu dia akumulasi dengan pada waktu dia buang atau terjadi distribusi itu lebih banyak mana. Kalau seandainya lebih banyak akumulasi, berarti masih ada banyak barang yang ditahan,
atau beberapa broker masih pegang barang banyak seperti itu. Kita coba cek ya di sini. Nah, ini tanggal 5 sampai tanggal 22 ini kelihatan jelas distribusi ya, distribusi. Jadi yang kenaikannya kalau di overall kan ini dari pada waktu dia naik sampai dengan pada waktu penurunan yang terjadi sampai tanggal video ini dibuat tanggal 22 September ini distribusi ya, distribusi masif oleh CC, KZ, BK, RF, ZP, YP, AI, EP, GR, KI, dan masih banyak lainnya seperti itu. Bisa jadi ini aksi profit taking, bisa jadi aksi cut loss, bisa. Tetapi yang perlu teman-teman cermati adalah kalau proses akumulasinya dengan distribusinya sudah jelas ini distribusi masif, maka sebaiknya apa yang harus dilakukan? Teman-teman, sebaiknya saran saya ya, disclaimer on, ini pandangan saya, mungkin bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi kalau saya dalam posisi seperti ini, saya akan keluar berapapun nilainya. Mungkin saya akan averaging down ya di sini. Di support saya averaging down, turunkan averaging price, kemudian saya akan cut loss. Ketika ada pantulan, style on strength saya akan jual, seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak dikasih pantulan, bagaimana? Saya akan keluar. Berapapun floating loss-nya akan keluar. Kenapa? Daripada saya harus tanggung lebih dalam, ya, penurunannya, let's say misalnya MA50 ini gagal bertahan, turun kembali ke arah misalnya let's say di 120-an, teman-teman bakal ada terima tambahan floating loss ya, floating loss tambahan berapa? Nah, coba cek di sini 18%, 17,93%. Berarti kalau tadi 22% dengan 18 sudah 40%, lebih dalam ya. Jadi amankan modalnya. Mungkin teman-teman loss di sini karena misalnya FOMO atau kurang perhitungan atau tidak bisa. Setidaknya amankan profit atau amankan modalnya untuk teman-teman bisa ambil posisi di saham yang lain, atau mungkin lebih aman lah untuk modalnya, seperti itu. Nah, daripada teman-teman masih hold, takutnya saham bumi ini mengalami penurunan lanjutan. Kenapa? Terlihat jelas distribusinya segitu masif, mungkin beberapa pihak atau beberapa yang nyangkut ya dari zaman lama ini, karena kan saham bumi ini dari saham harga 8.000 sampai dengan harga cuma 50, tertidur lama, kemudian bangkit kembali. Jadi masih mungkin banyak yang nyangkut dan memanfaatkan momentum untuk keluar, seperti itu. Dan mungkin teman-teman retail seperti saya, mungkin ada yang FOMO, ada yang kurang perhitungan, ada yang tidak mau cut loss, jadi masih hold. Tapi overall menurut saya sebaiknya keluar. Bukan saya menakut-nakuti, bukan ini akhir dari saham komoditas, tidak. Tetapi ketika dia break dari level 200, breakdown ya dari level 200, saya sudah menilai bahwa ini sudah cukup sampai di situ. Kita tunggu wait and see ya. Karena apa? Kenaikannya sudah cukup tinggi. Memang saya jujur, saya sempat TikTok, saya sempat ambil beberapa kali, sempat hold juga sampai untuk saham bumi ini sampai beberapa kali pun saya sempat ya. Tapi ketika di 200 saya menilai bahwa memang sudah terlalu tinggi kenaikannya ya. Sudah terlalu tinggi, jadi saya batasi resiko, saya tidak ambil. Jadi saya tidak memantau lagi juga saham bumi ini mengalami penurunan lanjutan seperti ini. Tetapi beberapa hari ke belakang ada yang chatting saya, teman saya juga chatting saya untuk saham bumi, tolong dibantu, sehingga saya buatkan video kali ini. Mungkin video ini agak lebih panjang ya dari biasanya, tapi saya harapkan buat teman-teman bisa membantu teman-teman untuk memberikan insight atau memberikan bantuan lah, analisa seperti itu.
Itu untuk saham bumi ya. Jadi menurut saya volumenya memang oke, cukup tinggi, tapi disertai dengan distribusi. Kemudian kalau teman-teman cek garis EMA CD, ini jelas mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanan jualnya ada ya, seperti itu. Jadi ketika saham ini sudah mulai distribusi masif, apa yang bisa diharapkan ya? Bagaikan kalau mungkin bisa mengambil kutipan ya, mungkin kayak permisalan seperti teman-teman menangkap pisau jatuh. Jadi ketika pisaunya jatuh, apa yang harus dilakukan? Teman-teman tangkap ketika dia mulai jatuh, atau biarkan dia jatuh dulu, tergeletak di bawah, baru teman-teman ambil. Sama seperti itu. Jadi kalau posisinya sekarang seperti ini, menurut saya ini bagaikan pisau jatuh ya. Distribusinya masif, disertai volume, garis MACD juga mengarah ke bawah ya. Banyak yang sangkutan juga keluar, kemudian tidak ada yang nampung ya, tidak ada yang nampung, maka potensinya dibawa turun kembali seperti itu. Itu untuk saham bumi. Bagaimana untuk saham yang kedua, yaitu BRMS, Bumi Research Mineral. Ini juga mengalami penurunan ya. Kalau hari ini sempat tertahan di level 180-an, bakal mengalami kenaikan ya 4,57% ke level 183. Apakah ini berada di support? Jelas memang ada support ya, di sekitar 180-an ini ada support. Tapi kalau teman-teman cek posisi EMA 50, EMA 50-nya di 225, 224, EMA 200-nya ada di 194, level psikologis di 200 juga ke break. Jadi ini sudah breakdown dari EMA 50, EMA 200, level psikologis di 200 juga ke break. Tetapi memang ada pantulan ya, pantulan atau sempat tertahan di level 180-an seperti itu. Tapi teman-teman cek garis MACD jelas mengarah ke bawah, mengindikasikan apa? Ini mengindikasikan bahwa ada tekanan jual cukup besar seperti itu. Bahkan kalau historical secara candle ini ARB ya, 2 hari ARB, kemudian rehat, kemudian hari ini kemarin ARB, hari ini ada pantulan seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya. Kita coba cek broker summary-nya BRMS ya. BRMS, cek hari ini saja, tanggal 22-nya dulu. Kenaikan hari ini tidak disertai dengan akumulasi, tetapi distribusi oleh MG, PG, AK, DX, CC. Seperti itu. Jadi candle hijau hari ini itu bukan ada yang nampung, tetapi tetap distribusi. Kita tarik time frame-nya 1 minggu ini ya, tanggal 19. Jelas distribusi masif oleh MG, PG, YJ, SG, FS, FZ seperti itu. Nah, itu jelas distribusi kan masif. Sekarang kita mulai dari sinilah. Let's say di tanggal 5 ya, 5 Juli ya. Mulai dia sideways di antara 220 sampai 250 ya. Posisi sideways-nya kita coba cek 5 Juli. Dari posisi dia mulai sideways ya, awal sideways sampai dengan sekarang ini distribusi. BK, PG, AK, DX, aset ya, ini distribusi seperti itu. Jadi dari sejak dia akumulasi di sini, kalau saya buat lebih panjang ya sampai dengan posisi sekarang, lebih banyak distribusinya. Jadi proses atau dorongan jualannya itu cukup besar. Didukung garis EMA 50 yang mulai mengarah ke bawah, garis EMA 200 pun kalau teman-teman cek ini sudah mulai bergerak ke bawah. Mengindikasikan apa? Ada distribusi masif, konfirmasi ke broker summary juga distribusi masif, garis EMA CD distribusi mengarah ke bawah, jelas. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ketika teman-teman mungkin saya sempat bahas ya, PRMS, spekulasi buy di antara 220, target di 240, 250. Nah,
kalau teman-teman misalnya punya belum profit taking di area 240, 250, kemudian menyentuh harganya teman-teman, harga belinya teman-teman, dan breakdown dari support 220, apa yang sebaiknya dilakukan? Sebaiknya cut loss, ya, cut loss. Nah, saya coba simulasikan ya, ketika pada waktu dia breakdown dari level 220, ini tidak dikasih kesempatan ARB nih langsung. Misalnya ya, saya kebetulan tidak memantau pasti, tidak memantau BRMS, tapi andai kata ini langsung ARB ya, kan ARB nih tanggal 16 September langsung ARB, besoknya juga ARB ya, anggap aja ke lock ARB, tidak bisa jual. Oke, ketika dia tidak ARB di sini, out. Kenapa? Sudah jelas ARB berjilid, ARB 2 kali ini, kemudian dia break dari support, maka dia akan mencari support berikutnya. Support berikutnya di level psikologis di 200 ya, di level 200. Di sini ARB. Kalau ARB, maka dilihat distribusi atau tidak ada yang nampung, berarti distribusi nih. Distribusi besoknya dikonfirmasi, dia mampu di atas support atau tidak, bertahan di support atau tidak. Dia kan tidak mampu bertahan di support 220 seperti itu. Nah, tidak mampu bertahan di 220, dia dibuka di bawah ya, di 194, berarti kan sudah di bawah support, breakdown lagi kan, harusnya sudah out. Ketika teman-teman, oh belum out, mungkin bisa pantulan, oke, besoknya ARB, berarti ada jualan masif seperti itu. Jadi ini jelas apa yang harus dilakukan ketika teman-teman punya di daerah sideways-nya ini, teman-teman cut loss seperti itu. Kalau tidak mau, tidak apa-apa, bisa tunggu ya, bisa tunggu. Dalam arti seperti ini, mungkin teman-teman sudah floating loss-nya cukup besar, teman-teman sayang kalau cut loss, bisa tunggu. Tetapi teman-teman harus lihat ini supportnya di 180 ini, apakah dia mampu atau bertahan atau tidak. Ketika dia tidak mampu bertahan, teman-teman harus out. Takutnya teman-teman dibawa di under 160, 140 akan lebih dalam loss-nya. Nah, kalau teman-teman misalnya bertanya-tanya, loh, kalau seandainya saya cut loss di 180, kemudian dia dead bond, ada pantulan, kemudian dia rebound, bagaimana? Itu urusan nanti. Ketika dia rebound, teman-teman bisa re-entry kembali untuk fast trade, itu masih mungkin ya, seperti itu. Tetapi kalau seandainya dibalik, teman-teman tidak cut loss, teman-teman masih punya, kemudian mengalami penurunan lanjutan sampai di 150, 140, bagaimana? Apakah teman-teman siap menanggung resikonya, kerugiannya? Kalau siap, is okay. Kalau tidak siap, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya cut loss. Nah, oleh karena itu pentingnya beberapa harus bisa teknikal, minimal teknikal, analisa teknikal, kemudian dikombinasikan ke broker summary, itu masih akan bisa membantu teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini. Ini disclaimer on ya, mungkin bisa jadi saya salah, ada pantulan, malah beberapa hari ke depan atau di waktu ke depan ada akumulasi sehingga naik lebih tinggi sehingga teman-teman cuan, itu ya masih mungkin. Tetapi dari sudut pandang saya, dari apa yang saya pelajari dengan pengalaman saya, ini kemungkinan berat untuk bisa ada pantulan atau bisa melanjutkan kenaikan seperti itu. Mungkin bisa, tetapi teman-teman time frame-nya jauh lebih panjang dan teman-teman harus bisa lebih sabar ketika lihat portonya merah membara lebih dari 20% atau bahkan sampai dengan 40% seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video analisa saham berikutnya.